Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan mereview materi yang telah kita pelajari, yaitu dengan judul Gerak pada Makhluk Hidup. Di materi ini ada beberapa submateri, di antaranya yaitu gerak pada tumbuhan, gerak pada hewan, gerak pada manusia, dan yang terakhir gerak pada benda. Langsung saja, yang pertama kita akan mereview tentang gerak pada manusia. Pada sistem gerak manusia, ada tiga hal yang akan kita pelajari, ada sendi, rangka, maupun pada otot. Kita tahu bahwa dari tulang tengkorak sampai tulang kaki, kita dilindungi oleh berbagai macam tulang. Dari namanya, kemudian ada bentuk tulangnya seperti apa, kemudian nama sendinya apa, begitu pula dengan nama ototnya. Nah, untuk yang pertama, fungsi rangka. Pertama, ada memberikan bentuk pada tubuh dan untuk menopang tubuh kita. Yang kedua, melindungi organ dalam, misalnya pada tulang rusuk itu melindungi jantung dan paru-paru. Lalu ada tulang tengkorak yang melindungi otak. Yang ketiga, tempat menempelnya otot. Karena otot itu merupakan alat gerak aktif yang karena menempel pada tulang, maka nanti mampu menggerakkan tulang. Yang keempat, yaitu sebagai tempat pembentukan sel darah merah terletak di bagian kunci tulang. Di sini terlihat di gambar ada nama-nama tulang penyusun rangka pada tubuh kita. Dari paling atas ada tulang tengkorak, kemudian ada tulang anggota badan, yaitu dari tulang selangkah sampai tulang pinggul, dan yang terakhir ada tulang anggota gerak atas, baik itu tangan maupun tulang gerak bawah, yaitu pada kaki. Tentang macam-macam bentuk tulang, kita tahu bahwa dari tulang tengkorak bentuknya sama nggak dengan tulang ruas atas, sama tidak dengan tulang ruas jari kaki. Nah, ternyata bentuk tulang pada rangka ini itu berbeda-beda. Nanti ada tulang panjang, misalnya terlihat pada tulang lengan atas. Kemudian ada tulang paha maupun tulang betis maupun kering. Itu nanti bentuknya yaitu tulang panjang. Ada juga tulang pipih, itu nanti terdapat pada tulang tengkorak kita. Ada juga tulang rusuk maupun tulang dada. Ada juga tulang pendek yang terdapat pada ruas jari tangan maupun kaki. Dan yang terakhir ada tulang tidak beraturan nanti misalnya terdapat pada tulang punggung kita. Selanjutnya ada otot. Kita tahu tadi otot itu merupakan alat gerak aktif yang nanti menempel pada tulang yang akhirnya mampu menggerakkan rangka atau tulang kita. Nah, di sini fungsi otot yang pertama yaitu sebagai penggerak bagian tubuh kita. Yang kedua sebagai massa tubuh. Nah, nanti ini otot itu nanti dapat berkontraksi maupun dapat berelaksasi. Ketika otot berkontraksi, maka otot bentuknya menjadi lebih pendek. Berbeda ketika otot sedang berelaksasi, bentuknya akan lebih memanjang. Nah, otot nanti bekerja di bawah kesadaran maupun bekerja di luar kesadaran kita. Kalau yang bekerja di bawah kesadaran, otomatis kita dapat mengetahui kalau otot itu bekerja. Misal ketika kita menggunakan untuk makan, untuk berlari maupun untuk menulis. Sedangkan otot yang bekerja di luar kesadaran kita itu nanti tidak dikendalikan secara sadar atau bekerja sepanjang hidup. Contohnya yaitu ketika kita tidur, otot jantung, otot lambung, otot usus itu ternyata tetap bekerja walaupun kita tidak merasakan hal itu terjadi. Nah, otot itu nanti bekerja secara berlawanan, dapat berkontraksi maupun berelaksasi. Nanti hubungannya yaitu dengan otot bicep maupun otot tricep. Selanjutnya ada jenis-jenis jaringan otot. Jenis jaringan otot ada 3 jenis. Ada otot lirik, rangka maupun otot poros. Otot rangka itu nanti otomatis menempel pada rangka atau menempel pada tulang kita. Bekerja secara sadar, kemudian melekat pada tulang dengan perantara tendon dan cepat berkontraksi maupun cepat lelah. Selanjutnya otot polos ini pada gambar terlihat bahwa otot polos itu
bekerja secara tidak sadar dan bentuknya itu gelondong. Lalu terdapat di pembuluh dinding lambung, usus halus, rahim, kantung empedu ataupun pembuluh darah. Otot polos ini berkontraksi dan berelaksasi dengan lambat. Sehingga otot polos ini nanti kita tidak sadar bahwa otot itu telah bekerja walaupun kita tidak menyadari. Ada otot jantung otomatis terdapat di jantung dan bekerja secara tidak sadar dan berkontribusi sekitar 70 kali per menit selama hidup. Sendi. Apa itu sendi? Nah, kita tahu misalnya pada lengan atas dan lengan bawah. Di siku ternyata siku itu menghubungkan antara tulang lengan atas dan tulang lengan bawah. Ada apa di siku? Ternyata di siku itu ada sendi. Nah, sendi dapat ditarik kesimpulan bahwa sendi adalah penghubung dua tulang atau lebih. Sendi ini ada 3 jenis, sinastosis, amfias, dan diastrosis. Kalau sinastosis ini contohnya pada sendi tulang tengkorak, yaitu sendi yang tidak dapat digerakkan. Kalian tahu bahwa antara tulang ubun-ubun, lalu ada tulang dahi, ada pipi, ternyata semua tulang itu menempel, tetapi tidak dapat digerakkan atau disebut dengan sendi mas. Lalu ada artrosis, kalau ini terdapat di tulang belakang kita. Itu sendi yang dapat digerakkan, tapi sisanya itu terbatas. Lalu ada sendi diastrosis, sendi yang dapat digerakkan dengan bebas. Nanti ada 5 jenisnya, ada sendi peluru, engsel, putar, pelana, dan juga sendi geser. Kita bahas tentang sendi peluru. Sendi peluru, sendi yang dapat digerakkan dengan bebas ke segala arah. Contohnya yaitu sendi tulang lengan atas dan tulang lengan belakang. Kemudian ada tulang pinggul dan ada tulang paha. Selanjutnya ada tulang engsel. Engsel ini seperti engsel pintu, yaitu nanti bergerak ke satu arah. Contohnya itu sendi pada siku, sendi pada lutut. Kalau sendi putar itu nanti ketika kalian memutarkan kepala itu terjadi hubungan antara tulang tengkorak dan tulang leher, yaitu satu sebagai poros dan satunya berputar pada poros. Kalau pelana itu nanti terdapat pada pangkal ibu jari dan juga pergelangan tangan maupun kaki. Jadi dapat bergerak ke dua arah, yaitu muka tulang dan samping. Lalu sendi geser nanti ini memungkinkan tulang bergerak ke depan dan ke belakang. Contohnya yaitu pada ruas-ruas tulang jari maupun pada jari. Untuk gangguan dan kelainan pada sistem gerak, ini ada beberapa contohnya. Ada riksia ini terlihat pada gambar bahwa riksia ini akibat kekurangan vitamin D, di mana bentuknya ini seperti huruf menekuknya, itu huruf O. Nanti ini terjadi pada anak-anak. Kenapa? Karena nanti bisa kekurangan vitamin D, kemudian karena penyerapan kalsium yang kurang optimal, sehingga proses pemerasan tulang menjadi berkurang. Nah, kalau osteoporosis ini biasanya terjadi pada orang dewasa, yaitu akibat kekurangan kalsium. Untuk artritis ini pada gambar itu terjadi di tangan ya, nanti tangan itu jadi sakit dan jadi bengkok. Karena penyebabnya itu metabolisme akan terganggu sehingga asam urat tertimbun pada sendi dan menyebabkan sakit. Itu terutama pada jari-jari tangan maupun jari-jari kaki. Kemudian ada fraktura yaitu patah tulang. Nanti biasanya terjadi akibat benturan keras. Itu nanti dapat terbuka, juga yang fraktura jadi tertutup, miring, pecah-pecah maupun spiral. Kemudian kistosis, lordosis,
skoliosis ini biasanya terjadi akibat dari posisi duduk kita yang salah. Nah, contoh yang normal itu pada huruf A, itu nanti posisi itu normal. Nah, pada yang B itu kitosis. Dan ini nanti tulang belakang membengkok ke belakang. Akibat dari kebiasaan duduk melengkung tulang belakang yang berlebih ke arah depan. Kemudian juga ada lordosis. Kalau lordosis itu tulang punggung bergerak ke bengkok ke depan. Kemudian ada skoliosis, yaitu akibat dari kebiasaan duduk dengan posisi yang salah, yaitu ke kiri maupun ke kanan. Nah, otomatis gimana sih usaha kita untuk mencegah penyakit tersebut? Nah, yang pertama, kita harus meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Misalnya, yaitu kita mengkonsumsi susu, kacang almond, ikan salmon, kedelai maupun brokoli. Nah, kalau yang gampang kita nih, kalau pagi-pagi kita berjemur di bawah sinar matahari pagi. Kemudian mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin D, misalnya ada telur, ada ikan, hati maupun udang. Kemudian rajin berolahraga, kemudian hidup dengan posisi tegak dan alas yang dapat dan tepat. Nah, ini merupakan penjelasan atau review kita tentang gerak pada manusia. Oke, semoga ini dapat membantu semua. Semoga kita dapat belajar bersama. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan. Menurut kalian, tumbuhan itu bergerak atau tidak? Beberapa dari kita beranggapan tumbuhan itu tidak bergerak. Tapi pada nyatanya, tumbuhan itu bergerak. Hanya saja tidak melibatkan seluruh tubuh tumbuhan. Namun hanya sebagian dari tubuh tumbuhan yang bergerak. Berbeda ketika hewan atau manusia. Hewan atau manusia ketika bergerak, pasti kalian tahu dan menebaknya. Pasti gerak itu bergerak. Karena melibatkan seluruh tubuh hewan tersebut. Nah, jadi tumbuhan itu disebut dengan gerak pasif. Kenapa? Karena hanya sebagian tubuh tumbuhan yang bergerak. Sedangkan pada hewan itu merupakan gerak aktif, yaitu gerak yang melibatkan seluruh tubuh hewan tersebut. Nah, berdasarkan sistem gerak pada tumbuhan, yaitu berdasarkan arah datangnya rangkaian, gerak pada tumbuhan dibagi menjadi 3, yaitu endonom, higroscopis, dan epionom. Kita bahas yang pertama yaitu tentang gerak endonom. Endo yaitu gerak yang berasal dari tubuh tumbuhan. Contohnya yaitu gerak sitoplasma yang berkeliling di dalam sel pada tanaman hidup. Ini terlihat pada gambar bahwa di mana sitoplasma ini berkeliling di dalam sel hidup. Selanjutnya gerak higroskopis. Gerak higroskopis itu membukanya kaca bolong-bolongan di mana akibat dari pengerusan bagian buah yang tidak rata. Di mana ini karena kadar air di dalam kacang ini sudah banyak. Kemudian contoh yang kedua yaitu gerak membukanya sporanggium pada tumbuhan plastik. Selanjutnya ada gerak epionom. Gerak epionom ini merupakan kebalikan dari gerak endonom, yaitu gerak yang disebabkan oleh rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Nanti dibagi menjadi 3, gerak tropisme, aktif, dan pasif. Kita bahas yang pertama yaitu tentang gerak tropisme, yaitu gerak yang dipengaruhi oleh arah datang rangsang yang berasal dari luar. Nanti ada gerak tropisme positif dan negatif. Kalau yang positif, nanti dia mendekati arah datangnya rangsang. Sedangkan negatif, yaitu gerak yang menjauhi arah datangnya rangsang. Nah, gerak tropisme nanti dibagi menjadi beberapa. Ada postropisme, diotropisme, motropisme, dan sebagainya.
Kita pertama membahas tentang gerak fototropisme. Berasal dari kata foto yaitu jumlah cahaya. Maka gerak fototropisme yaitu gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Nanti contohnya yaitu ujung batang yang bergerak mengikuti arah datangnya cahaya. Selanjutnya ada gerak geotropisme. Dari kata geo yang berarti pusat bumi, itu gerak akar yang menuju ke pusat bumi. Di mana nanti ada geotropisme positif dan geotropisme negatif. Kalau positif itu gerak akar yang menuju ke pusat bumi. Sedangkan geotropisme negatif yaitu gerak batang yang menjauhi tanah atau pusat bumi. Selanjutnya ada higrotropisme. Higro yaitu dari kata air, sehingga gerak tumbuh-tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa air. Jadi contohnya pada gambar ada pergerakan akar yang menuju ke pusat sumber air. Selanjutnya ada sismotropisme. Kalau sismotropisme ini contohnya ini pada telur ya. Pada tanaman pare atau pada tanaman timun maupun masika, di mana telurnya itu akan menempel pada yang ditambatinya. Itu merupakan gerak sismotropisme. Gerak hemotropisme itu dari kata hemo yang berarti tropisme. Jadi gerak hemotropisme yaitu gerak tropisme yang dipengaruhi oleh tropisme. Contohnya yaitu ketika tadi menempel di kepala atau ketika terjadi penyakit bisa. Selanjutnya ada gerak pasif. Kalau gerak pasif ini gerak seluruh tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Jadi contohnya yaitu gerak fototaktif dan hemotaktif. Kalau fototaktif itu nanti gerak yang dipengaruhi oleh cahaya. Contohnya yaitu gerak flagella pada tanaman Eugenia viridis. Kemudian ada kemotaktif. Kalau kemotaktif berupa zat kimia. Kalau kemotaktif ini gerak pasif yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa zat kimia. Contohnya yaitu ketika ada zat kimia aldebaran yang disiram ke tanah, nanti ketika bagi akar ketika itu muncul, maka dia akan menjadi. Tapi ketika berupa zat kimia berupa pupuk, maka dia akan meledak. Gerak hemotropisme itu dari kata hemo yang berarti tropisme. Jadi gerak hemotropisme yaitu gerak tropisme yang dipengaruhi oleh tropisme. Contohnya yaitu ketika tadi menempel di kepala atau ketika terjadi penyakit bisa. Selanjutnya ada gerak pasif. Kalau gerak pasif ini gerak seluruh tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Jadi contohnya yaitu gerak fototaktif dan hemotaktif. Kalau fototaktif itu nanti gerak yang dipengaruhi oleh cahaya. Contohnya yaitu gerak flagella pada tanaman Eugenia viridis. Kemudian ada kemotaktif. Kalau kemotaktif berupa zat kimia. Kalau kemotaktif ini gerak pasif yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa zat kimia. Contohnya yaitu ketika ada zat kimia aldebaran yang disiram ke tanah, nanti ketika bagi akar ketika itu muncul, maka dia akan menjadi. Tapi ketika berupa zat kimia berupa pupuk, maka dia akan meledak. Selanjutnya ada gerak nasi. Kalau gerak nasi ini yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya langsung. Nanti ada 4, yaitu seismonasi, nuklinasi, fotonasi, dan termonasi. Kalau seismonasi ini nama lainnya yaitu seismonasi, yaitu gerak nasi yang dipengaruhi oleh getaran atau suntikan. Contohnya yaitu pada tanaman putih malu. Ketika daunnya disentuh, maka pengaruh akan menutup. Gerak nuklinasi dari kata nuktos yang berarti malam. Jadi gerak nuklinasi yaitu dipengaruhi oleh rangsangan berupa kondisi siang dan malam.
Contohnya itu pada bau bunga merak, nanti ketika sore hari baunya akan mengutuk, tetapi pada siang hari atau pagi hari baunya akan membuka. Lalu ada gerak fotonasi. Kalau fotonasi berasal dari kata cahaya, sehingga fotonasi ini gerak nasi yang disebabkan oleh rangsangan bergerak cahaya, yaitu contohnya bunga pukul 4. Jadi bunga ini kalau sore hari akan menutup, tetapi pada pagi hari akan membuka. Nah, selanjutnya ada termonasi, yaitu gerak nasi yang dipengaruhi oleh rangsangan bergerak susu. Contohnya yaitu bunga tulip. Kalau sore hari bunga tulipnya menutup, kalau pagi hari bunga tulip akan membuka. Oke, terima kasih. Semoga dengan itu dulu sama-sama menambah pengetahuan dari bagi kita, ilmu dan pengetahuan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.